Baiklah, beranjak ke acara inti, yaitu hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan disumbangkan atau disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Soleh Mahmud atau yang dikenal dengan Ustadz Solmed. Kepada Al-Mukarram Bapak Ki Haji Soleh Mahmud, waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad wala al-badru alaina min zaniyatil wada wajaba mada'a lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa li kulli ni'matin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ulama, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, dan tidak lupa para ustazah. Begitu juga ketua DKM Masjid Jami Sentul. Senantiasa kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan oleh Allah kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Amin. Para tokoh, para sesepuh, para orang tua, tidak ketinggalan segenap aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil beserta seluruh jajaran anggota, dan tidak lupa sahabat saya Ustadz Didi beserta dengan keluarga dan seluruh jajaran panitia yang sudah capek, sudah lelah memikirkan acara kita pada malam hari ini jauh-jauh waktu. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua capek lelahnya, keringatnya dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik dan terindah. Amin. Para donatur yang sudah ikut menyumbang baik hartanya maupun semangat, spirit yang diberikan kepada kita semua yang menjadi panitia ataupun kita yang duduk hadir bersimpuh bersama-sama. Mudah-mudahan segala kebaikan yang sudah dikeluarkan, harta yang diinfakkan, diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih berkah. Amin. Yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati semua yang hadir, ibu-ibunya, kaum bapaknya, anak-anak remajanya, adik-adiknya yang ada di Kampung Pabuaran, Kelurahan Curug Kulon, Tangerang ya. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini nanti kumpul lagi di sorga. Pulang dari sini semua dosa diampunin Allah. Yang punya utang-utangnya lunas semuanya. Mantap ini.
buaran ya. Dosa diampunin, amin. Utang lunas, amin. Berarti dosa sama utang banyakan utang. Alhamdulillah. Banyak utang, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa soulmate, daripada banyak dosa. Cuman gara-gara ngutang jadi dosa. Kenapa? Galakan yang ngutang daripada yang nagih. Saudara-saudara, ibu bapak, hadirin hadirat, anak-anak muda yang saya cintai dan semoga Allah rahmati. Kita patut berbangga, berbahagia dan gembira karena kita duduk pada peringatan lahirnya seorang manusia yang mulia, yang istimewa. Keberadaannya, cahayanya jauh lebih dulu ada ketimbang fisiknya, ketimbang jasadnya. Beliaulah yang hari ini kita peringati maulidnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente hadir di acara ulang tahunnya presiden, ente hadir di acara ulang tahunnya gubernur, di acara ulang tahunnya camat, lurah, RW, RT, gumbira. Bukan gembira, gumbira. Kenapa gumbira? Karena yang hadir di situ orang-orang hebat dan merasa hebat karena diundang presiden, diundang menteri, diundang bupati, diundang wali kota, diundang gubernur. Selfie kita. Wah, hebat lo. Lo CS-nya gubernur kali lo ya? Iya. Buktinya gue diundang nih di acara ulang tahunnya. Lu CS-nya presiden lu ya? Lah iya. Lah buktinya gue datang ke istananya. Gumbira. Diundang manusia, gumbira. Yang banyak dosa, tak luput dari noda, tak luput dari khilaf, tak luput dari maksiat. Gumbira. Gumbira. Masa ente gak gembira hari ini hadir di maulidnya manusia yang gak punya dosa, maksum, dijamin masuk surga. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad. Pulang dari sini jangan lupa, lu pada selfie di sini. Teman sayang, kok foto gua nggak ada di sini nih. Lu selfie habis acara Maulid Nabi nih, jepret. Habis hadir di acara Maulidnya Rasul nih, jepret. Jadi syiar, menjadi bukti kebanggaan dan kebahagiaan kita menghadiri maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan buat kita semua yang hadir di sini karena bisa ikut hadir di acara maulid manusia yang mulia, yang gak punya dosa, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Khairul Anbiya, Khairul Mursalin. Beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama, harus gembira. Yang kedua, kalau nggak ada peringatan Maulid Nabi Muhammad, saya nggak yakin tuh kalau kita suka cerita tentang Nabi Muhammad atau kita sering dengar kisah Nabi Muhammad. Jarang kita nyeritain Nabi Muhammad ke anak-anak kita. Sering apa jarang? Paling yang nyeritain gurunya di sekolah, mamanya kira-kira nyeritain nggak tentang Nabi Muhammad di rumahnya? Kenapa? Orang agak paham maknya juga. Kita malah lebih sering nyeritain tetangga kita, ya temen kita, bahkan laki kita sendiri diceritain ke orang lain. Mending yang bagus-bagus, yang hancur-hancur, yang renyek-renyek, gumbira nyeritainnya. Coba lah, kalau nyeritain kejelekan laki gumbira, masa kita nggak gembira menceritakan kebagusan, keindahan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi acara maulid ini acara nyeritain tentang sosok baginda Rasul, baik dirinya maupun istrinya, anaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah. Ayo, berapa anaknya Nabi? Sepuluh aja lu nebak-nebakan lu ya.
Tuh ditanya anaknya Nabi aja agak paham. Kalau anaknya artis paham dia. Ya, anak orang lain yang kita baru kenal di TV ngerti. Anaknya Nabi yang udah ngebelain kita itu. Dunia akhirat belum tentu kita tahu. Boro-boro tahu jumlah apa hafal, jumlahnya aja belum tentu kita tahu. Tapi nggak apa-apa, pulang dari sini kita belajar lagi, kita menghafal lagi tentang kisah-kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nggak semuanya, tapi sedikit mudah-mudahan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau. Amin ya rabbal. Jadi kita senang hati karena kalau ada peringatan Maulid Nabi kita ngedenger lagi tuh, dan nggak pernah bosan orang ngedenger kisah Nabi. Nih Maulid tiap apa nih? Tiap tahun kan? Yang diceritain tentu lagi aja Pak. Ayatnya tentu lagi aja ayatnya. Qori kan baca tentu lagi. Tuh ayatnya di atasnya saya baca tadi apa bacanya? Lah. Apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu lagi aja ayatnya yang diceritain ya seputar itu lagi. Tapi ada nggak yang bosan? Kita kalau ngedengerin cerita orang lain, kebaikan orang lain, bosan kita. Nah kan gue udah denger kemarin tuh cerita, lu nggak bosan nyeritain dia? Gue udah tahu emang dia begitu, gue udah paham. Udah gue bosan dengerin itu lagi, gue capek, gue dengerin capek. Tapi kan gue usah pakai tapi, udah 4 kali gue dengerin dari mulut lu. Udah tahu gua dia orang baik, udah tahu tuh bosan kita. Ngedengerin kebaikan orang lain aja bosan kita. Tapi nggak ada satupun di antara kita yang bosan mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi kita Muhammad. Walaupun setiap tahun kita bikin maulid, walaupun setiap hari kita baca qasidah, walaupun setiap hari kita membaca sholawat, walaupun kita baca kitab-kitab sejarah, ada burdah, ada dibak, ada simtud durar, ada apalagi itu orang-orang dulu tuh Barzanji, itu kitab-kitab sejarah. Alhamdulillah nggak ada yang bosen. Kenapa? Karena kagak ngerti. Baca bahasa Arab tuh ya. Kenapa nggak bosen? Karena kagak ngerti. Ngerti nggak Bu? Ngerti kagak? Nanti belajar sama guru-guru kita. Itu kitab-kitab sejarahnya Rasul luar biasa. Makin dibaca makin kangen, makin dibaca makin rindu, makin tahu makin kesensem. Kalau udah kangen, rindu, kesensem, jatuh cinta, insya Allah nggak bakal berat lagi kita ngerjain apa yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bu, hafal sholawat kagak? Sholawat apaan? Hah? Sholat al-badru? Sholawat apa? Badar? Tibil gulub apa? Tibil gulub? Allahumma salli ala menin. Lu udah dibayar nggak main lagi lu men. Bongong aja, megangin gendang bongong. Mendingan megangin nampan lu. Ya, ayo lu menin, bisa kan ya? Ayo, nih hadrol dari mana? Dari tadi. Hadrol dari tadi. Ayo menin. Dari sini anak-anak sini ya. Ya, ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Lu hafal kagak sih? Betul. Pantes gua udah brek kagak ada yang ngikutin. Saya pikir kali nggak ngikutin, terpesona sama suara saya. Kagak hafal. Kalau lagunya Via Valen hafal? Sayang apa kowe? Lah, budek kali lu kalau nggak denger. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau
Wah. Kecebong apa kecebong? Lu giliran sholawat diem aja lu, giliran nyanyi beginian pada mangap. Nah inilah, kita mesti rajin-rajin baca sholawat. Kenapa begitu? Ini sholawat hebat. Kenapa hebat? Perintah yang Allah perintahkan jauh sebelum Allah perintahkan kepada hambanya. Dan Allah serta malaikatnya lebih dulu membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat Quran bukan doh? Apa tuh perintah? Itu perintah baca sholawat kepada kita semua hambanya Allah yang beriman. Tapi lihat, sebelum kita disuruh, Allah dan malaikatnya lebih dulu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Artinya ini kedudukan sholawat kepada Nabi luar biasa istimewa dan mulia. Kita disuruh sholat. Sholat, tahu sholat? Wajib kagak? Belum tentu. Sholat apa dulu? Lu main wajib-wajib aja. Kalau sholat tahajud kan sunnah ya. Sholat wajib ada berapa? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Allahnya sholat gak? Dia bingung dah. Ada yang bilang kagak, ada yang bilang sholat, ada yang mangap dok. Tapi gak ada suaranya. Allahnya sholat gak? Kita sholat nyembah siapa? Lah kalau Allah sholat nyembah siapa? Bingung-bingung amat lu jawabnya. Puasa Ramadan wajib gak? Siapa yang suruh? Allah puasa Ramadan gak? Kita disuruh haji, siapa yang nyuruh? Allahnya haji gak? Tapi sebelum kita disuruh baca sholawat ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya tuan-tuan sudah bersolawat kepada junjungan Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kudu paham kita kedudukan Nabi ini siapa. Kalau kita tahu kedudukan Nabi itu siapa di mata Allah, ntar kita minta apa-apa sama Allah enak bro. Bro, turun bro, turun bro, pijit. Kondor lu berarti. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kullu du'a mahjub hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa yang kita panjatkan itu terhalang sampai di dalam doa yang kita panjatkan ada sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Coba pada merenung mikir, kenapa nih doa kita nggak digobul-gobul atau belum digobul-gobul? Bisa jadi kita kurang adab, nggak tahu kunci. Kalau orang punya kunci, pintu segede alaihim, pintu gede kayak apa? Kebuka. Kenapa? Punya kuncinya. Tapi kalau nggak punya kunci, biar kata kotak amal kecil. Siapa yang bisa buka kotak amal kalau nggak ada kuncinya? Ya, maling didobrak. Betul nggak? Jadi kunci doa itu diantaranya sholawat. Jangan ente lupa itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ulama-ulama kita, guru-guru kita, kalau udah habis sembahyang, habis sholat, beliau baca doa nggak langsung minta, puji Allahnya dulu, baru sanjung Rasul dengan sholawat, baru ajuin proposal. Ya Allah, ini Allah mau begini nih, Allah begini gitu.
Coba dah, kita kalau mau ngutang nih sama tetangga ya, tetangga kita orang kaya, cuman kita nggak punya adab, nggak ngerti cara mintanya, belum tentu dibagi. Ketemu tetangga, Pak, mau ngutang. Wah gila kali ini orang ya, datang main ngutang-ngutang aja. Jangan, sanjung dulu. Masya Allah, empok bibirnya merah delima, pipinya warna-warni, pakai eyeshadow, blush on. Masya Allah. Hah? Blush on, bedak pipa dan paralon. Ya, digabungin biar cakep. Empok dari mana sih? Nih anak udah ganteng, pinter di sekolah. Laki empok juga hebat, ekonominya maju, gembira kok punya laki begitu. Jangan kayak laki saya, ya Allah udah jelek, nggak mau kerja, kerjanya mancing. Orang yang tiap hari kerjanya mancing nggak bakalan bisa maju. Kenapa? Karena kalau maju kejebur. Lu cobain aja, pada empang. Lu maju dah, orang mancing maju dah. Kalau nggak kejebur lu, makanya orang mancing nggak bakalan bisa maju. Mama main betul-betul aja, ketahuan lakinya tukang mancing. Habis begitu ya, nyanjung si empok, muji anaknya, nyanjung lakinya, baru dah ngomong begini, boy ya, kan ini udah masuk uang apa namanya anak sekolah, penerima anak sekolah baru. Saya mah belum ada duit, belum ada rezeki, tahu sendiri kehidupan saya. Empok kan orang kaya, duitnya banyak. Kalau bangsa-bangsa 300.000 mau buat empok mah kecil. Boleh kali saya minjem ya, boy ya. Kan kita kalau minta sama Allah begitu, ya Razak, ya Razak, Engkau maha memberikan rezeki, kasih aku rezeki yang banyak ya Allah. Ya Ghani, Engkau zat yang maha kaya, berikan kekayaan kepada hamba. Kan kepada manusia aja kita muji gitu. Kau mah hebat, keluarganya hebat, wah ekonominya bagus, boleh kali dah minjem 300.000. Bisa jadi bukan dikasih uang pinjaman, tapi saking gembiranya disanjung, dipuji, justru diberikan sebagai hadiah untuk ibu yang niatnya minjem duit, tapi didahulukan dengan sanjungan dan pujian. Betul apa betul? Lah kepada manusia aja saudara harus berakhlak, masa kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta tidak berakhlak? Di antara akhlaknya puji Allahnya, sanjung sholawat kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru ajukan permintaan kepada Allah. Tutup lagi dengan sholawat dan pujian untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres tuh. Kenapa begitu soulmate? Ini dunia bro, ini di dunia ya sis ya, sis masih hidup bu, pak. Ini di dunia ini nih, alam semesta ini Allah ciptain tuh karena sayangnya Allah kepada Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsi, tidak aku ciptakan alam raya semesta ini. Bayangkan alam semesta aja dibagi sama Allah, apalagi cuman bagian kecil dari dunia ini. Panci belum lunas, kredit masih ngutang, motor dikejar-kejar debt kolektor. Ya! Kecil. Lah dunianya jadi bagi bang, apalagi cuman urusan panci, urusan motor. Mau hidup aman? Dikejar-kejar debt kolektor? Mau? Balikin motornya. Susah-susah aman lu. Balikin aja, ntar lu kredit lagi.
Kredit sekarang murah 300.000. 300.000 3 bulan gak dibayar. Lu pakai aja ngojek. Lumayan tuh ya. Untung tuh. Begitu ditarik lu kredit lagi. Pinter banget akal-akalan lu. Ya. Sampai mana tadi tuh? Lupa gua. Oh, urusan dunia. Kalau alam semestanya aja dikasih persembahan Allah buat Nabi, apalagi cuman sekedar bagian kecil dari isi dunia ini. Makanya biar kita tahu saudara-saudara, kedudukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW begitu amat sangat istimewa. Dia menjadi kunci pembuka segala hajat, impian, harapan kita semua. Alhamdulillahirabbil. Saya mau nggak mimpi-mimpi dapat bini artis, nggak mimpi-mimpi saya. Sebab dulu saya belum soulmate, masih sompret. 2006 saya kawin, nikah, ngutang 40 juta selama 3 tahun. Masya Allah, utang masih ada, bini 6 bulan udah nggak ada, bubar barisan, nungguin utang lunas baru berani saya mikirin jodoh. 40 juta 3 tahun ya. Akhirnya begitu tahun keempat saya bilang, ya Allah, ganti, udah capek nunggu, capek bayar utang, kasih saya bini yang cakep supaya saya kalau kondangan nggak malu-maluin. Dulu kita bukan artis main sinetron, jadi kita mikir kondangannya kondangan enak. Kalau kondangan bawa bini cakep enak gitu, anak muda namanya juga. Kalau boleh mah artis ya Allah, kalau boleh Allah kasih tuh jalan. 2011 saya main sinetron pesantren rock and roll. Ya. Nama saya yang tadinya Soleh Mahmoed disingkat jadi Solmed. Cuman jangan pernah menyingkat nama bini saya. Kalau dia dipanggil Umi atau Ustazah April Jasmine, saya nggak kasih. Kenapa? Takut disingkat Ustazah April Jasmine jadi Upil Asin. Buset, bini gua Upil Asin. Udah pernah nyoba upil tong? Kata dia jangan upil ya, ingusnya gue sedot. Parah lu. Malu gak pernah ngasih makan apa? Ketemu saya main sinetron tuh, dilalahnya itu. Harapan kita mah jangan pernah capek berharap minta sama Allah, jangan pernah capek. Allah nggak pernah bosan dengerin harapan hambanya, Allah nggak pernah bosan. Sampai kita yang bosan berharap sama Allah, Allah nggak pernah bosan tuh dengerin keluh kesah hambanya. 2011 ketemu sama makhluk yang bernama April Jasmine. Waduh, dalam pandangan mata saya cakep bener nih perempuan. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau punya bini yang begini enak juga kali ya Allah. Ini ciptaanmu, engkau yang menciptakan, engkau yang mengatur. Tapi sayang 1000 kali sayang, ini perempuan agak-agak somse. Kalau ketemu saya, buang muka. Sampai saya panggil, Prel, muka lu nih. Kabur dia. Oh gak banget ketemu saya. Yang lain-lain mah Ramji, siapa tuh teman-teman semua mah CS. Dia dong nih atuh, yang saya pandang agak belagu. Saya tanya sama temennya, itu si April kenapa tuh kalau ketemu gue dia suka lari, suka ngumpet, nggak mau jumpa, sombong banget deh, baru jadi artis begini doang gitu. Kata temennya, bukannya sombong Pak Ustadz, dia takut ketemu Ustadz yang pakai sarung. Kata kali Ustadz pakai sarung, tukang nyarungin kali ya. Katanya Ustadz pakai sarung takutnya galak, kuno, ketinggalan zaman. Waduh. Ini penghinaan buat korps Ustadz ini. Belum tahu dia. Ustadz duit boleh dikit, wirid banyak. Nggak pakai tanggung-tanggung. Malam saya ambil tasbih, saya pencet tuh biji tasbih atu-atu. Sampai melintir, sampai pada tak kalau perlu.
saya bacain sholawat 100 kali, saya bilang ya Allah, bikin si Apri Jasmine cinta sama saya, rindu sama saya, kangen sama saya, sayang sama saya, pokoknya jangan kemana-mana. Gue masih dalam hati sama gua tiup, gua niatin nyangserang di jantungnya. Orang kalau kena serangan jantung, Neng, gimana sih? Lah kalau orang kena serangan jantung, jangankan yang cakep, yang jelek ngasih angin juga mau. Kudu ada kunciannya. Alhamdulillah tuh. Berangkat saya ke Turki syuting, 3 hari di Turki, dapat BBM dari sutradara. Pak Ustadz, ada salam dari siapa? Apri Jasmine. Kenapa? Dia tanyain Pak Ustadz yang kemarin kemana ya? Kok nggak kelihatan? Iya, lu makan tuh sholawat. Bang ya. Sekarang alhamdulillah deh. Kalau dulu dia takut sama sarung, sekarang dia nyariin isi. Isi amplop. Lu mikir apa sih? Isi amplop, kan amplop gue taruh sini, ada kantongnya nih. Tuh sarung gue lain, ada kantongnya. La ilaha illallah. Yang kagak-kagak aja mikirnya. Ini ada kantongnya. Tuh. Makanya ente ini anak muda ya, belum pada kerja bingung, naksir cewek bingung, mau apa kagak bingung, akhirnya main tekel-tekelan. Nggak usah malam lu wiridin. Jangan gara-gara perempuan bunuh diri, gantung diri, lompat, nabrakin diri. La ilaha illallah. Markona, oh begitu tega kepadaku. Aku datang ke rumahmu, engkau sedang bersanding dengan si dia. Lebih baik aku mati, Markona. Mending bidadari cakep, mana korengan ya. Markona korengan, diputusin bunuh diri Pak Ijo. Ya, malu-maluin lo. Masa bunuh diri gara-gara si koreng? Jangan, lu minta sama Allah, anak muda iman yang kuat, amin. Bu ibu, bu, oi. Lakinya sering kagak pulang? Hah? Mau nggak lakinya betah di rumah? Nggak kerja dong dia. Ibu takut khawatir laki pergi, laki kabur, khawatir main-main ke rumah janda. Nggak usah khawatir, minta sama Allah, kasih kuncian. Pagi-pagi masakin dia, kedepanannya apa? Teh manis? Jengkol, ya Allah. Laki kasih jengkol. Kopi. Bapak jangan pada sering ngopi, Pak. Sebab orang yang sering ngopi menurut penelitian tuanya keriput. Iyalah, kalau ngopi gue tua keriput. Ibu aduk tuh kopi ya, yang mau disediain buat laki ibu. Aduk, pakai tangan ibu langsung. Ya bukan, maksud saya jangan tangan lo kobok, meleput tangan lo. Pakai sendok, jangan disuruh pembantu orang lain, jangan. Ibu aja sendiri. Aduh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Allah. Ya Allah, nih laki saya kalau ke rumah janda gelap. Nyasar dia. Tuh laki minum ya, begitu dia iseng main ke rumah janda gelap bener. Mana ya? Perasaan gua gangnya di sini. Hilang nggak kelihatan nih rumahnya. Tuh. Bisa apa bisa? Kalau Allah berkehendak begitu bisa apa bisa? Gampang buat Allah Subhanahu. Modalnya yakin doang kok. Yang namanya sholawat, doa, makan, minum, ini wasilah. Sunnatullah, hukum alam. Tapi kalau Allah berkehendak memberikan rasa kenyang kepada hamba yang tidak makan, bisa nggak? Bisa aja. Siti Maryam ya, beranak punya anak, ada nggak lakinya? Ada nggak suaminya? Secara akal orang beranak, orang mau hamil kudu ada lakinya. Bu ya, coba orang Pabuaran sini, ada nggak yang beranak nggak ada laki?
Udah jawabnya banyak. Apalagi cuma urusan lapar, apalagi cuma urusan perempuan, urusan laki-laki, urusan harta, gampang. Tapi sunnatullahnya, hukum alamnya kita kerjain sambil kita mohon, kita doa kepada Allah Subhanahu. Satu waktu teman saya minta ini amalan, Solmed, bagi gue itu amalan, wirid tuh yang tadi lu baca buat dapetin bini lu. Saya bilang, emang apa? Lu kepengen dapet bini artis juga? Bukan. Lah terus lu mau ngapain? Gua kepengen dapetin rumah ono yang bagus, gede. Masya Allah, gue juga kepengen, tapi gue belum ngamalin. Ya udah, lu yakin aja dah. Nih gue ijazahin. Nanti caranya, tiap kali lu berangkat kerja, pulang kerja, lu tunjuk tuh rumah, lu tiup sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pengen rumah itu. Ya Allah, pengen rumah itu. Tiap hari lu kerjain begitu, bolak-balik. 4 bulan Allah ijabah, rumah itu menjadi tempat tinggalnya. Apa sababnya? Sababnya yang punya rumah, anaknya kawin sama dia. Nggak kepikiran ya, Allah punya cara. Itu perawannya Pak Haji di dalam rumah kegeeran. Dipikir kali itu anak muda temen saya niupin dia, nunjuk niup, kata tuh perawan, ya Allah tuh laki tiap hari nggak bosan-bosan nunjuk niupin gua, nunjuk niupin gua. Bukan niupin lo, niupin rumah lo, tapi Allah kasih rasa cinta pada hatinya. Naksir terjadi pertemuan perjodohan, dengan izin Allah tuh temen saya tinggal di rumah itu perempuan. Bentar lagi kalau mertuanya meninggal gimana? Ya kan pindah nama ya. Bininya meninggal duluan ya. Siapa yang tahu? Kan banyak bini muda meninggal duluan ya. Jadi rumah siapa itu ya? Kecil. Makanya nih, ini nama nih istimewa nih. Allah dan Rasulnya bersolawat kepada baginda Rasul. Masa kita yang banyak dosa, kita yang jadi hamba Allah, umat Nabi yang harus banyak terima kasih kepada beliau, kita enggan untuk membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa tuh? Lupa gua. Berapa? Jadi ibu dari tadi ngapain ngelototin saya aja? Berapa? 2 apa 3? 2 ya? Sekarang yang ketiga. Mau nggak kita kumpul sama Rasul nanti di sorga? Mau aja apa mau banget? Emang udah pernah ketemu? Emang udah pernah ngeliat? Emang udah pernah jumpa? Lah kok bisa kepengen begitu? Kok bisa kangen begitu? Kok bisa rindu begitu? Umumnya orang kangen, orang rindu minimal ketemu muka atau telepon, walaupun nggak tahu mukanya. Karena sekarang nih di media sosial kan rame tuh ya muka-muka pelsong. Sekalinya asli, Masya Allah, itu udah pakai 360, 3600, 36.000. Di dunia maya sama di dunia nyata beda. Begitu ketemu, la ilaha illallah, mukanya putih, tangannya hitam ya. Ini orang apa zebra hitam putih? Kalau tuh perempuan atau laki bohong, minimal minta nomor handphone. Boleh nggak aku minta handphone kamu? Nomor handphone kamu. Boleh dong, Aa. Makasih ya Neng ya. Telepon nih. Halo Neng. Halo juga Aa. Neng lagi apa? Lagi mamam. Aa udah mamam tiang? Hah? Mamam siang. Jok kata mamam tiang. Emang sebangsa robot apa tuh laki? Ngobrol, kangen dia. Padahal nggak pernah muka, tapi pernah dengar suara. Lah kita sama Rasulullah nggak pernah ketemu muka, nggak pernah hidup bersama dengan Rasul, nggak pernah dengar suaranya beliau, tapi kita bisa kangen ya. Kita bisa rindu, kita bisa cinta. Mudah-mudahan ini iman kita, iman yang tinggi. Sebab kitalah yang ditunggu dan dinanti serta dirindu oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
di depan para sahabat kita disebut sebagai saudara oleh Nabi. Sahabat sampai cemburu, bukankah kami saudaramu juga ya Rasul? Kalian sahabat-sahabatku yang hidup bersama dengan aku, yang berjuang bersama dengan aku. Tapi nanti sepeninggal aku, ada di antara kalangan manusia mereka yang tidak pernah hidup bersama aku, tidak pernah berjuang dengan aku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar langsung suaraku, tapi beriman, percaya dengan apa yang aku sampaikan. Siapa ini yang dimaksud oleh Nabi 1400 tahun lebih yang lalu? Siapa lagi kalau bukan kita orang Pabuaran? Betul nggak? Siapa lagi kalau bukan kita yang nyari kumpul? Nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat, nggak pernah kedenger, tapi kita percaya, kita beriman, bahkan kita membela mati-matian kalau ada orang berani menghina, melecehkan Nabi Muhammad SAW. Rela mati orang untuk melindungi asma'nya, namanya Nabi kita Muhammad SAW. Ketemu kagak pernah. Abu Jahal ketemu tiap hari, nggak masuk Islam. Abu Lahab tiap hari ngelihat akhlaknya Nabi, nggak dapat hidayah. Kitanya nggak pernah ketemu, tapi cinta, sayang, beriman, percaya. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman Islam yang Allah titipkan kepada hati kita semua. Alhamdulillahirabbil. Waduh, udah jam 11 kurang nih. Cukup ya? Belum makan saya. Bawa dari Lampung mendarat langsung saya dibawa kemari. Lapar. Sampai jam berapa? 12 matu. Waduh. Belum pernah ngelihat Ustadz mati di panggung. Lah jemaah tuh modar gua. Makan aja tuh panggung, rayap apa kita? Ya. Mau nggak kita kumpul sama Nabi? Oh, lihat anak-anak muda kalau ada konser. Pernah nonton konser kan ya? Konser apa? Konser ini artis Kreo. Korea. Kreo mah jeleduk. Artis Korea datang ke Indonesia. Artis India Bollywood datang ke Indonesia. Artis barat Katy Perry segala macam datang ke Indonesia. Itu anak-anak muda, orang-orang tua yang pada mengidolakan itu artis, rela ngapain coba? Ngumpulin duit, minjem duit, ngantri beli tiket. Udah ngantri diselesaikan, pingsan nonton kagak, duit udah habis. Sekalinya nonton di paling tribun dekat genteng, jauh banget. Artis di sono, yang nonton di sono gembira, seneng, sampai segitunya. Orang kepengen kumpul sama artisnya. Lah besok kita ke sorga ngumpul sama siapa? Sama Nabi. Ah, udah beli tiket belum? Udah beli tiket belum? Lah kok belum? Selama hidup ngapain aja nih? Apa tiketnya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu tiketnya, akhlakul karimah. Jangan sampai nanti kita nyesel mati belum punya tiket. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mau meninggal datang malaikat maut, begitu mau dicabut nyawanya minta tunda, ya Allah tunda bentaran aja, bentaran. Mau ngapain? Kurang sedekah, kurang amal. Kenapa? Supaya jadi orang soleh. Nyesel karena hidup menjadi orang salah, tidak jadi orang soleh. Kenapa? Kurang sedekah. Sedekah apa Solmed? Akhlak. Itu jangan dianggap bukan sedekah mulia. Tabassumuk fi wajhi akhika sadaqah. Kata Nabi, kamu senyum kepada orang lain, sedekah buat kamu. Bayangin, ini masjid Sentul ya. Bisa kebangun sedekahnya pakai apa? Fulus, duit, hepeng, piti, money, doku, dolang, betul nggak? Tapi ada sedekah yang nggak perlu pakai duit, senyum. Cuman jangan dipraktekin saat Jumatan. Atau Solmed, senyum sedekah lewat kotak, begini. Ya,
Gagal paham loh. Sampai budek botak sariawan di Dumbu Bulu nggak jadi di masjid. Tapi karena Rasulullah cinta sama umatnya, beliau kepengen kita kumpul semua di sorga, dibikin ringan tuh amalan. Bayangkan senyum doang dinilai sedekah, nggak keluar duit, nggak keluar harta. Apa modal senyum? Satu, kudu ada temen. Ya, modalnya tuh jangan sampai lu nggak ada temen, lu senyum-senyum di pohon pisang, senyum-senyum lu di di pinggir empang, jangan diangkut lu sama Kapolsek. Bawa nih, gila kali ini orang ah. Ya, dua, pinggirin bibir atas dan bawah ke kanan, pinggirin bibir atas dan bawah ke kiri. Jangan ke kanan doang atau ke kiri doang. Orang bilang lu setruk. Oh, bukan senyum tuh, setruk kali. Ya, mesti dua-duanya minggir. Yang ketiga, tongolin sedikit gigi lo biar berseri-seri. Nih gue bagi contoh. Nenek-nenek senyum tetap tua, hebatnya tuh. Ya kalau kita bilang jadi muda, bohong kita. Siapa orang yang gak senang disenyumin bang? Orang dibagi duit paling makasih. Anak muda alay-alay nih ya, disenyumin sama artisnya belingsatan kayak cacing dilempar ke aspal. Apa gue gila begini ya? Lah bener gak Neng? Dikasih senyum sampai begitu. Orang dibagi duit 100 juta belum tentu begitu. Nah coba lah dibagi ya Neng ya batuk-batuk. Betul. Dibagi 100 juta belum tentu begitu bang. Orang dikasih senyum sampai segitunya coba. Ini hebatnya Rasul ini. Nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, nggak pernah dapat gelar sarjana, tapi beliau tahu ilmu psikologi manusia. Dikasih senyum orang gembira, orang bahagia. Ibu berangkat sama teman ibu nih ke pasar, ketemu sama orang, terus orangnya senyum. Ibu senyum lagi nggak? Jangan dulu, tengok dulu ke belakang. Kali temennya, waduh, jangan sampai kita udah senyum ya, lewat ya. Ember mana ember? Mau tutupin muka. Malu gua. Kalau di belakang gak ada orang, ibu dalam hati langsung bicara. Senyum, senyum pok, senyum. Orang senyum sama lu itu. Senyum, senyum kita. Teman kita nyolek, lu kenal pok? Kagak. Ngapa lu senyum sama dia? Lah dia senyum, gua senyum lagi. Hebat. Ini nanti jadi sedekah, jadi ingetan orang. Gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang, orang mati ninggalin utang. Utang apa? Utang budi, kan begitu. Utang jasa, utang kebaikan kepada orang lain. Jangan pelit, nanti menyesal kita. Hanya urusan malas senyum, ogah senyum, nanti kita minta ditunda hidup. Walaupun cuma sebentar, pada udah waktunya kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah apa lagi soalnya? Doa. Doa banyak yang pelit. Jangankan kepada orang lain, kepada tetangga, kita doa buat orang tua aja belum tentu hari ini. Banyak anak yang lupa doain orang tuanya, walaupun cuma sekedar Rabbighfirli wali walidayya, walaupun cuma begitu, banyak yang lupa. Apalagi yang panjang. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya Allah ampuni dosaku dan dosa ayah ibuku, sayangi keduanya sebagaimana mereka dulu menyayangiku di waktu kecil. Lama, capek, ogah. Habis sholat langsung Allahumma, lantas jalan ngebut aja nih orang, ngacir. Jarang didoa, padahal emaknya baik banget sama dia. Emaknya baik banget, emak kita baik banget, bapak kita baik banget. Itu orang paling baik tuh. Setelah Rasulullah tuh emak bapak kita tuh. Ya Allah, nggak pernah hitung-hitungan. Udah berapa duit yang dihabisin, udah berapa pakaian yang dibeli, udah berapa susu yang kita sedot, udah berapa banyak duit yang buat nyokolain kita. Begitu kita diambil orang, dikawinin orang, pernah nggak diminta sama menantunya, weh, lu bayar dulu. Nenek, ongkos parlak, ongkos apa tuh? Pampersnya,
segala macem, dari kecil sampai gede biar lu bayar dulu. Masa gua udah gedein lu main angkut-angkut aja anak gua? Ada nggak orang tua yang begitu? Apa nggak bayar dia? Kita nih, ya Allah, buat doa aja kita pelit. Pantes banyak orang ketika emaknya datang minta beras 3 liter doang ngambek. Ya mak lu datang dah, ya habis dah 3 liter beras kita, ya diambil dah, ya mak lu ya nongol tuh, bukan beras doang nih, lauk-lauknya diembat juga. Urusan beras anak pelit sama orang tua. Jangankan beras, doa aja banyak yang pelit. Lah kalau sama orang tua dewek, orang tua sendiri situ kagak doain, bagaimana tetangga sebelah? Lebih kagak. Apa pernah kita doain tetangga kita? Ya Allah, mudah-mudahan nih si Karyo duitnya banyak, hartanya berlimpah, rumahnya bagus, mobilnya mewah, dia berangkat haji. Kagak. Ayo dah, apa kita doain dia begitu? Kagak, belum tentu. Pelit banget kita doain orang seneng tuh, pelit banget, ogah banget, ogah. Kita doa buat sendiri, ya Allah, banyakin duit saya, banyakin harta saya, bagusin jabatan saya, tingkatin jabatan saya. Ya Allah, pokoknya bos saya. Lupa doain tetangga. Kita doain tetangga, ngadu ke Allah kalau tetangga kita nyebelin, ngeselin. Ya Allah, ini tetangga nyebelin banget. Ya Allah, kenapa masih hidup? Ya Allah, mampus kapan sini orang? Gedek banget ketemu dia terus begitu. Kita ngedoain dia kalau dia bikin kesel, lagi liran dia lagi baik-baik, kita jarang doain. Ayo dah, jarang juga. Pelit banget kita ngedoain orang seneng, pelit. Makanya tuh ajaran Rasul, lihat luar biasa. Saudara ngelihat orang dapat nikmat, doain. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kau punya harta, kau punya mobil, kau punya rumah. Kenapa? Untuk mengikis di hati kita rasa iri, benci, hasut, dengki kepada orang lain. Jangan sampai orang beli dispenser, kita yang panas dingin. Hot cold. Orang beli dispenser, kita yang panas dingin. Orang ganti kulkas baru, kita yang punya otak beku. Gue udah gak tau lagi, gue gak paham lagi, gue gak ngerti. Beku otak gue, beku otaknya. Kulkas orang, otak dia yang beku. Orang masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Asam urat kambuh, ya, diabetes, apalagi tuh, leper, apalagi kanker, kolesterol. Masya Allah, orang pergi jalan-jalan ke luar negeri nggak mau kalah, jualan-jualan keluar dunia, alias metong. Hidup begini apa indahnya, padahal Rasul hadir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kudunya orang mukmin jadi rahmat dia, kudunya orang Islam jadi rahmat dia, kudunya kita yang mengaku cinta pada Rasul jadi rahmat. Tetangga gembira hidup sama kita, istri suami gembira bersama dengan kita, anak-anak bahagia hidup bersama dengan orang tua, pemimpin menggembirakan rakyatnya, rakyat gembira punya pemimpin yang seperti itu. Siapa mereka? Mestinya mereka yang mukmin, yang muslim harus menjadi rahmat. Tidak ada orang yang tidak gembira ketika dia datang, ketika dia bersama dengan orang lain bersama dengan dia. Inilah hakikat rahmat. Mudah-mudahan kita mampu meneladani apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Karena nggak ada yang kita bawa, saudara-saudara. Harta kita nggak bawa, rumah yang kita cari habis-habisan, keringat pagi-pagi pulang malam, banting tulang, peras keringat. Masya Allah, udah ngumpulin duit nabung, rumah belum kelar, meninggal dunia. Dokter ngajarin orang sehat, yang dinasehatin masih hidup, dokternya udah meninggal dunia. Kan ada tuh, ya kan? Teman saya itu dokter Rian Tamrim, almarhum, baik banget dia ngajarin saya, Pak Ustadz makan begini ya dokter. Dokternya duluan pergi. Iya, saya yang sakit-sakitan tuh, ya, alhamdulillah masih hidup. Nggak ada yang dibawa, mobil nggak dibawa, motor nggak dibawa, apa? Nggak ada yang dibawa. Yang dibawa apa? Akhlak, amal, ibadah. Yang ditinggal apa? Sejarah, kenangan, masa-masa indah yang bakal terus diceritain oleh orang lain. Kitanya udah meninggal tapi berasa hidup. Apanya yang hidup? Karyanya hidup. Apanya yang hidup? Akhlak yang hidup. Ya Allah, dia mau udah kagak ada tapi berasa masih ada. Ya Allah, udah 2 tahun nggak terasa. Bayangin, kagak terasa. Kenapa? Akhlaknya mulia, walaupun sudah 5 tahun kayak baru kemarin, ya. Berasa dia masih ada di samping kita.
Tuh. Masya Allah, ini akhlak yang kita tinggal. Nggak ada yang bawa. Punya tas bagus, ada orang beli tas sampai 2 miliar pak. Tuh ya, 2 miliar ada di toko namanya Pacific Place, samping Polda Metro Jaya. Ada mall jual tas 2M ber, kecil, dari kulit buaya putih, merek Hermes, 2 miliar. Itu kayaknya yang si Frederick ya, yang pengacara. Gua beli tas 1M, 2M, 3M gua kalau luar negeri, mahal banget itu tas, 2 miliar. Tas Hermes, kecil, isinya apa? Pensil, lipstick, bedak, handphone aja nggak muat, handphone kecil banget, bawanya bawanya. Ya Allah, 2 miliar tas. Kali gitu ya beli tas 2 miliar, isinya dapur, garasi, bukan, kecil. Ibu-ibu beli tas mungkin murah, 15.000, jigo, gocap. Tapi bicara manfaat, mungkin manfaatan yang 50.000. Musim maulid, musim kondangan, apa aja masuk tuh, berkat, kue pepe, kue cincin, onde-onde, ongol-ongol, jeruk, pisang, apa aja masuk. Masuk. Oh, gak banget rugi lu pengajian. Beli tas gocap, ngangkut cepek, untung gocap lu. Nyumbang gocek, ngangkut cepek. Ogah banget rugi. Itu mati meninggal dunia yang punya duit miliaran, yang punya tas miliaran, ikut nggak tuh tasnya? Yang 2 miliar yang nggak ikut gimana yang 25? Orang beli jam tangan, ada mereknya tuh, Richard Mille, harganya 8,6 miliar. Jam tangan, diputer-puter ngaco juga, cabut baterainya berhenti. Kali gitu ya, 8 miliar diputer, matahari pindah, wah hebat. Geser, jam 8 miliar, gua puter geser matahari. Oh, kalau begitu kali hebat ya orang beli 8 miliar, bulan pindah, matahari pindah, diatur tuh alam ini dengan jam dia. Kagak, sama kayak jam yang 15.000 di pasar malam, sama. Cuman buat ngelihat waktu, bukan buat ngatur waktu. Beda tuh. Kalau kita tuh muter jam tangan bukan ngatur waktu, muter jarum. Jarum doang keputer, waktunya nggak keputer. Tetap aja waktu masih seperti semula, betul nggak? Orang berani bayar bang 8,6 miliar. Kira-kira ibu bapak saudara kalau punya 8,6 miliar beli apa tuh? Rumah. Udah pada mimpi nih, cakep nih. Mobil. Apa lagi? Saya kalau nyari dapat duit 8 miliar, saya bagiin ke jamaah semuanya. Terus Pak Ustadz, ya saya ngimpi lagi aja. Orang saya lagi berhayal aja pelit loh. Lah gue berhayal dapat 8 miliar, gue bagiin, gue raurin. Terus Pak Ustadz apa? Ya gue mimpi lagi 10 miliar tuh. Jangan dipikirin. Duit orang 8 miliar beli jam tangan, jangan dipikirin. Bayangin aja ya, kalau dibeliin cendol, ini masjid dan halaman-halamannya banjir kerendam cendol. Jamaah kelelep, ustadznya tenggelam. Masuk berita solmet, tenggelam di cendol 8 miliar. Innalillahi, tukang cendol udah mati kali itu ya. Coba bang beli cendol 8 miliar, kalau nggak sengklet tangannya. Ya Karim, hidup begini aja, woles-woles aja udah, apa sih yang dipikirin? Orang yang paling kaya aja udah mati, siapa tuh? Korun. Kalau dia nggak beriman, si Korun udah nggak ada. Sampai piringnya nyangsang ke kampung kita, nemu piring di bawah tanah, wah harta Korun. Korunnya di Mesir, piringnya sampai kemari, gua nggak nemu harta Korun, gua nemu harta karun tuh. Lakopnya tuh nisbahnya ke si Korun tuh. Orang kaya banget itu. Nabi Sulaiman beriman, kaya, udah nggak ada juga. Fir'aun, waduh jabatannya tinggi, nggak ada yang bisa ngalahin kehebatan dia sesama manusia. Orang takut semua sama dia. Pengawal-pengawalnya luar biasa, galak-galak benar. Dia maha menghidupkan, maha mematikan kata dia. Kok bisa begitu Fir'aun? Oh, panggil sini satu orang. Kalau kamu saya bilang hidup, hidup kamu. Kalau saya bilang mati, saya penggal kamu. Waduh, Fir'aun akal-akalan. Katanya dia maha menghidupkan, maha mematikan. Kalau dia mau mematikan, tinggal penggal. Kalau mau menghidupkan, tinggal dibebasin orang. Fir'aun nggak pernah sakit, subur hidup dari bayi sampai tua kagak pernah sakit tuh Fir'aun. Jadi saudara kalau nggak pernah sakit jangan bangga. Bisa jadi saudara ada keturunan.
Rasulullah aja sakit. Nah itu Fir'aun, karena karena sakit sombong dia, duitnya banyak, hartanya berlimpah, kekuasaannya luas, sakit nggak pernah, dia nyebut ana rabbukumul a'la. Ada nggak orang lebih sombong daripada Fir'aun? Nggak ada. Yang ngaku nabi banyak, ngaku malaikat banyak, sampai gini hari saya belum lihat ada orang ngaku Tuhan di sini. Coba ada nggak yang ngaku Tuhan? Saya Tuhan, lah orang gila loh, paling gitu. Paling ngaku nabi banyak yang ngikutin, ngaku malaikat ada yang ngikutin, ngaku Tuhan. Lah Fir'aun udah lebih dulu ngaku Tuhan dia. Kemana Fir'aun sekarang? Mati udah, tinggal bangkainya doang no, tulang belulangnya di bumi. Di mana? Di Mesir. Apalagi kita, jangankan kayak Fir'aun yang hartanya yang berlimpah, jabatannya luas, RT aja kagak, kita RT kagak, ansip aja belum tentu. Mau sombong kita, apa aja kita andelin? Amal, kesolehan, ibadah, akhlak, ini yang jadi kenangan dan ini yang akan dibawa. Amin ya rabbal ilahi lastulil firdausi a'la wala naril jahimi fahab li taubatan waghfir fa innaka ghafiru dzambil azimi. Sekali lagi, ilahi lastulil firdausi wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ibu bapak hadirin hadirat anak-anak muda yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Terlalu banyak saya bicara, mungkin terlalu banyak juga kata-kata yang tidak pantas, kalimat yang salah, yang tidak tepat, sesuatu yang salah tentu dari saya, yang bodoh, yang kurang ilmu, yang masih banyak kelemahan dan kekhilafan. Mohon saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada manfaat kebaikan, semoga ini menjadi amal jariah, ilmu yang manfaat yang akan terus berguna dan berlangsung sampai hari kiamat. Terima kasih, mohon maaf atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Saleh Mahmud Al-Ustaz Sobit yang telah memberikan tausiahnya ceramah agama hikmah maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup yang insyaallah mohon maaf bagi ibu-ibu dan juga ananda para anak yatim yang belum tadi santunan, jadi mungkin sekarang akan diadakan santunan kembali karena tadi terserang waktu. Untuk itu para hadirin atau tamu undangan yang tadi khusus para anak yatim dan juga kaum duafa agar jangan meninggalkan acara ini. Untuk itu kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fadil untuk memimpin doa penutup, waktu dan tempat dipersilahkan.
Sengaja terbalik naik ke atas. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka ala silahil amri kullih. Allahumma ahsin akibatana wa akibata auladina wa banatina fi jami'il umuri kulliha narju rahmataka wa nakhsha adabak inna adabakal jidbil kuffari munhik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq wa su'il manzar wal munqalabi fil ahli wal mali wal walad. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabba masy'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbar rukni wal maqam. Ablig li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minnas salam. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Allahumma habibna ila habibikal mustafa syafi'il ummah wa kashifil ghummah waqdi hajatana kullama sa'alnaka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sariratina wa alaniyatina faqbal ma'dziratina wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana wa'lam hajatana wa'tina su'lina. Rabbana la tada' lana fi mahalina hadza dzamban illa ghafartah wa la mu'siran illa yasartah wa la humman wa gumman illa farajtah wala hajatan min hawaidid dunya illa qadaitaha wa yasartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fadil yang telah membacakan doa.
أنت الذي